Oke teman-teman, kapan sih uji McNamara itu bisa kita gunakan? Nah, uji McNamara digunakan untuk menguji dua sampel dependen, yaitu sampel yang berhubungan. Skala ukurnya adalah nominal. Jadi kalau dalam sebuah data terdapat skala ukur nominal, kita bisa menggunakan uji McNamara. Ciri ujinya yaitu menguji efek sebelum dan sesudah. Sampel untuk menguji saat sebelum sama dengan sampel untuk menguji saat setelah. Jadi sampelnya itu masih tetap itu ya, cuman kita nguji efek dari sebelum dan sesudah itu. Jadi nanti ada treatment khusus di saat sebelum dan sesudah. Nah, untuk kriteria ujinya, tolak H0 jika X kuadrat hitung lebih besar atau sama dengan X kuadrat tabel. Nah, ini untuk yang X ini rumusnya untuk hitungan manual ya. Terus terima dalam hal lainnya atau saat p-value kurang dari atau sama dengan alpha. Dengan p-value sama dengan nilai peluang terkecil menolak H0. Nah, untuk SPSS nanti kita akan menggunakan rumus p-value kurang dari sama dengan alpha. Nah, alphanya ini biasanya sekitar 5% lah gitu. Biasanya digunakan 5%. Alpha ini bisa disebut juga taraf nyata atau taraf signifikansi. Oke, kita lanjut ke contoh kasusnya agar kita bisa menerapkannya pada software SPSS. Nah, teman-teman, jadi sekarang kita akan mencoba uji McNamara menggunakan SPSS. Di sini saya sudah punya contoh soalnya, yaitu suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Dalam penelitian ini digunakan sampel yang diambil secara acak yang jumlah anggotanya 200. Ujilah apakah jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor berbeda. Nah, ini ada tabel kontingasinya ya. Ini yang di sebelah kiri. Ini sebelum adanya sponsor. Dan yang di atas ini adalah sesudah adanya sponsor. Jadi, yang pertama ini sebelum adanya sponsor mereka tidak membeli. Kemudian sesudah adanya sponsor ini mereka membeli, ada 85 orang. Di sini awalnya mereka tidak membeli, kemudian sesudah adanya sponsor mereka tetap tidak membeli, ada 65 orang. Kemudian di sini sebelumnya membeli, kemudian sesudahnya juga membeli juga, ada 40 orang. Dan yang sebelumnya membeli, kemudian tidak membeli ada 10 orang. Di sini ada hipotesis penelitiannya ya, yaitu adanya perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor. Untuk hipotesis statistik, ada H0 tidak terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah penjualan. Kemudian ada H1 terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah penjualan. Alfanya kita gunakan 5% atau 0,05. Oke, kita langsung ke SPSS-nya ya. Nah, jadi di sini saya sudah naruh 3 variabel. Di sini saya beri nama sebelum, sesudah, dan frekuensi. Nah, di sini kemudian di label saya rincikan lagi. Sebelum ini adalah penjualan sebelum adanya promosi. Kemudian yang sesudah adalah penjualan sesudah adanya promosi. Untuk yang frekuensi dikosongkan saja. Kemudian di sini di values. Nah, ini angka 1 saya simbolkan sebagai yang tidak membeli. Kemudian angka 2 saya simbolkan untuk yang membeli. Kita klik OK. Nah, kemudian yang keduanya kita balik. Angka 1 untuk simbol yang membeli, dan angka 2 untuk simbol yang tidak membeli. Kita klik juga. Kemudian di sini kita lihat skala ukurnya. Untuk yang pertama dan kedua, skala ukurnya adalah nominal.
dan untuk frekuensi adalah skala. Oke, itu ya sudah untuk variable view. Kemudian kita langsung ke data view-nya. Ini data yang sebelum, ini yang sesudah. Jadi angka 1 ini menunjukkan sebelum adanya promosi ini tidak membeli, kemudian sesudahnya mereka membeli ada 85 orang yang membeli. Kemudian sebelumnya mereka tidak membeli, kemudian sesudahnya mereka tidak membeli juga ada 65 orang. Kemudian sebelumnya mereka membeli dan sesudahnya mereka membeli juga ada 40 orang. Dan sebelumnya mereka membeli tapi sesudahnya mereka tidak membeli ada 10 orang. Oke, sekarang kita langsung ke klik data. Ini data ya. Kemudian wait cases. Nah, ini di sini nanti awalnya akan gini ya, do not wait cases, tapi setelah itu kita langsung klik aja wait cases by. Kemudian nanti awalnya si frekuensi ini ada di sini ya. Kita langsung klik aja ke sini, masukkan ke frekuensi variable. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita klik analyze. Kemudian non-parametric test. Kemudian kasih dialog. Kemudian cut to related samples. Oke, sudah. Kita sudah dapatkan. Kemudian kita masukkan ini sini dan juga ini. Oke, sudah dimasukkan dua variabel penjualan sebelum dan sesudah. Kita unchecklist Wilcoxon, kita checklist McNamara-nya langsung. Oke, langsung aja klik OK. Nah, ini akan keluar output seperti ini ya. Nah, selanjutnya tadi keluar output seperti ini. Yang pertama itu tabel kontingensinya. Ini ya, sama seperti yang di atas, seperti ini. Kemudian di sini ada tes statistiknya, di mana untuk mengetahui p-value kita lihat nilai asim signifikannya, yaitu 0,019. Oke, kita langsung lanjut ke kriteria uji, di mana H0 ditolak jika p-value kurang dari atau sama dengan alfanya. Alfanya tadi 0,05. Oke, kita langsung ke kesimpulan. Karena p-value 0,019, ini yang tadi ya, 0,019, kurang dari atau sama dengan alfanya yang 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan nilai penjualan setelah dan sebelum ada sponsor. Dengan kata lain, pemberian sponsor memberikan pengaruh yang signifikan pada penjualan barang. Oke teman-teman, sekian untuk uji McNamara. Sampai bertemu di